Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Mandroid Ali Yusuf. Oke, gimana nih teman-teman? Semoga keadaannya pada sehat semua ya. Amin. Dan gimana juga kemarin waktu selagi menjalani bulan puasa ya. Setelah menjalani bulan puasa 1 bulan penuh, gimana nih kondisinya sekarang? Apa sudah lebih membaik atau lebih buruk ya? Tapi kalau menurut saya sih pasti lebih baik, karena saya pernah ngalamin berpuasa ya, waktu masih sakit itu saya berpuasa, alhamdulillah justru malah membaik gitu. Sensasi-sensasi pun yang setiap hari saya rasakan ketika saya pakai bulan puasa gitu ya, itu agak berkurang gitu ya, nggak terlalu banyak seperti hari-hari biasanya itu teman-teman. Buat teman-teman yang mau bertanya-tanya juga tentang seputaran asam lambung ya, GERD psikosomatis, silahkan komen aja ya. Insya Allah saya akan jawab sesuai dengan pengalaman saya ya, karena saya juga bukan dokter ataupun praktisi ya, kayak pokoknya orang-orang yang inilah, saya cuma orang yang pernah mengalami penyakit asam lambung tersebut gitu teman-teman. Dan saya membuat video-video ini hanya ingin berbagi ya, berbagi pengalaman ya, siapa tahu bermanfaat teman-teman ya, buat teman-teman. Karena betapa menderitanya ya dulu saya waktu masih terkena asam lambung itu teman-teman, nyiksa banget. Makanya saya buat video ini ya, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah ya buat teman-teman, buat kesembuhan teman-teman gitu. Amin. Apalagi bisa sampai sembuh total, amin ya, karena saya juga alhamdulillah udah sembuh gitu, makanya saya bikin video itu teman-teman ya. Dan saya juga mau mengucapkan minal aidin wal faidin ya, dari saya dan keluarga, ibaratnya mohon maaf lahir batin ya teman-teman ya, takutnya ada salah-salah kata ya, yang kurang baik dari ucapan-ucapan saya, mohon dimaafkan. Oke teman-teman ya, asam lambung itu yang seperti itu gitu teman-teman ya, rasanya emang berbeda-beda, apalagi pas kita lebaran ya. Lebaran itu kan banyak makanan-makanan yang pokoknya segala macam ada ya, yang makanan-makanan harusnya kita pantangin, tapi di lebaran mah semuanya ada, bingung ya, makanannya kayak gitu semua, yang berlemak, yang pokoknya yang pedas-pedas lah, yang harus dipantangin lah di bulan di lebaran pasti ada semua ya. Jadi bingung mau mantanginnya juga. Tapi kalau misalkan kita habis berpuasa selama 1 bulan penuh gitu ya, udah kondisi kita membaik, udah sehat, nggak apa-apa makan sekali-sekali, nggak apa-apa teman-teman, jangan terlalu dipantang ya, kurus nanti ke badan, kekurangan gizi juga. Jadi makan aja ya, yang penting jangan berlebihan teman-teman. Kalau misalkan mau makan apa aja gitu ya, jangan berlebihan, itu aja gitu teman-teman. Kalau misalkan cuma sekedar makan dikit-dikit nggak apa-apa ya, nggak bikin kambuh kalau sedikit-sedikit. Tapi kalau misalkan berlebihan banyak, udah pasti kambuh teman-teman. Terus gimana nih, udah pada berani nggak buat liburan ya? Karena orang-orang anxiety itu kan pasti pada takut yang namanya liburan teman-teman ya. Gimana kondisinya teman-teman, udah pada berani belum nih? Soalnya saya udah kemana-kemana ini liburan ya, dan insya Allah besok udah berangkat lagi. Jadi asam lambung itu emang seperti itu teman-teman, rasanya seperti itu, banyak sensasi ya, tapi bisa disembuhkan, nggak ada hal-hal yang berbahaya di penyakit asam lambung teman-teman. Kalau misalkan lagi parah pun teman-teman ya, cukup menjalankan 3 pola ya, pola makan, pola pikir, pola hidup, itu harus dijaga dengan baik. 3 pola itu harus dijaga dengan baik, harus bersamaan, jangan yang 2 teman-teman jaga, yang satunya teman-teman nggak dijaga gitu ya. Misalkan dari pola makannya teman-teman jaga, pola pikirnya teman-teman jaga, tapi pola hidup yang nggak dijaga ya, tidur masih nggak teratur, masih tidur malam terus, begadang terus gitu, itu nggak bakalan sembuh teman-teman, sama aja. Terus sebaliknya, kalau misalkan pola hidupnya teratur gitu ya, dari pola tidurnya
Tapi pola makan yang nggak dijaga sama nggak bakalan sembuh ya. Pola makan dijaga, pola hidup dijaga, pola pikir yang nggak dijaga sama nggak bakalan sembuh. Jadi ketiga pola itu harus dikerjakan dengan bersamaan gitu ya teman-teman, baru bisa sembuh. Karena susah-susah gampang penyakit asam lambung itu teman-teman. Saya juga dulu 8 bulan ya, kurang lebih 8 bulan saya nggak bisa kemana-mana ya, diem di rumah aja, paling keluar ya nggak jauh-jauh gitu karena takut ya. Sensasi-sensasi kan yang datangnya silih berganti ya, udah macem-macem lah, takut inilah takut itu, boro-boro mau ke jauh di depan rumah aja takut, apalagi mau tempat keramaian. Tapi sebenarnya itu cuma ya apa ya, pikiran yang membodohi kita. Tapi kalau misalkan kita terus-terusan kayak gitu, justru nggak bakalan bisa sembuh teman-teman. Harus dilawan, harus dilatih. Kalau misalkan teman-teman takut untuk pergi yang agak jauh ya, bersosialisasi aja di sekitaran tetangga-tetangga sekitar gitu teman-teman ya, di sekitaran lingkungan-lingkungan yang terdekat aja ya. Yang penting bersosialisasi lah, ngobrol gitu, jangan berdiam diri, jangan disimpan sendiri gitu ya. Jadi keluarlah. Dan kalau misalkan teman-teman keluar juga jangan menceritakan tentang penyakit teman-teman ke orang lain yang nggak paham tentang penyakit ini ya. Soalnya kalau orang yang nggak paham tentang penyakit asam lambung ini nantinya akan menjadi berbahaya ke kita. Jadi bahayanya gimana ya? Jadi berbahayanya itu kalau misalkan orang yang kita ajak curhat dia nggak tahu tentang penyakit ini, yang ada dia nanti ngomongnya yang enggak ya. Nah pokoknya yang nakut-nakutin lah. Jadi kalau misalkan dia nggak tahu kan, kemarin aja katanya sebelum penyakit asam lambung katanya meninggal. Saya juga pernah ngalamin soalnya kayak gitu teman-teman. Yang ada bukannya membaik malah tambah drop badan kitanya ya. Jadi carilah orang yang tepat kalau misalkan mau curhat gitu ya. Cari orang yang tepat, orang yang memahami tentang kondisi kita ya, dan yang paham juga tentang penyakit ini gitu. Jangan sembarangan. Jadi kalau misalkan orang itu nggak tahu ya udah nggak usah dikasih tahu, kita ngobrol-ngobrol yang lain aja untuk merelakan ya, merelakan pemikiran kita lah, biar nggak terlalu mikirin penyakit terus ya setiap hari gitu teman-teman. Karena ya gitu kan, kita setiap hari pasti mikirannya penyakit ini kok nggak sembuh ya, putus asa lah, segala macem lah, ini lah teman-teman ya. Saya juga pernah ngerasain gitu ya. Lawan teman-teman ya, jangan berdiam diri, harus dilawan, harus dicoba. Apa yang teman-teman takutin itu harus dicoba teman-teman. Jangan, kalau misalkan teman-teman takut nih di tempat keramaian, teman-teman datangin ke tempat keramaian itu ya. Apa sih teman-teman yang ditakutin dari tempat keramaian itu ya? Soalnya saya dulu ya waktu masih terkena, masih sakit lah ibaratnya ya, yang saya takutin itu takut pingsan ya di tempat keramaian gitu. Soalnya kalau misalkan kita datang ke tempat keramaian itu pasti kan gemeter ya, keluar keringet dingin, kepala kelayangan, pasti itu yang dulu saya rasain ya. Yang ada dalam hati juga pasti kan takut pingsan ya. Aduh jangan-jangan gue pingsan nih, aduh jangan kayak gitu terus ya pemikirannya, nggak ada henti-hentinya. Kalau misalkan kayak gitu terus mau sampai kapan ya, mau sampai kapan kayak gitu terus teman-teman? Harus dilawan ya, nggak boleh takut lah. Udah nggak bakalan terjadi apa-apa, nggak bakalan kenapa-napa ya. Nggak bakalan terjadi apa-apa teman-teman. Soalnya saya juga pernah ngerasain ya. Semoga aja bisa bermanfaat lah ya video-video saya. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Apa sayang? HP mama. Gitu, ada dong gitu teman-teman ya. Intinya dari penyakit lambung itu 3P ya. Yang paling penting pola makannya harus dijaga teman-teman. Pola makan
Ya kalau misalkan lagi parah-parahnya nih, kita harus makan itu minimal 2 jam sekali ya, kalau misalkan lagi parah-parahnya. Tapi kalau misalkan udah membaik, 3 jam sekali nggak apa-apa ya. Dan makannya itu jangan yang keras-keras teman-teman ya, jangan yang keras-keras. Jadi yang lembek, tapi jangan jangan bubur ya, soalnya kalau misalkan bubur cepat dicernanya, nanti cepat laparnya lagi gitu teman-teman. Oke, semoga video-video saya bermanfaat ya buat teman-teman ya, bisa membantu kesembuhan teman-teman juga ya, amin. Alhamdulillah, saya berharap seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.